北天，北天，你不要拱！站好！我身上虽有灵丹，但肋骨，难道他体内流淌着？痊愈。爆元九重劲！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-33. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Bing火天除，化沙剑。 Scene awal ini dimana diceritakan yang mana melanjutkan episode sebelumnya. Pada episode kemarin sang pemeran utama kita Subei Tian dan juga si Nona Syapusin dia sudah kembali dari Gunung Iblis dan Subei Tian sukses mengambil buah kehidupan. Sehingga pada kesempatan hari ini mereka pun ingin kabur dan lari di tempat tersebut, karena di tempat tersebut mereka berdua dicegat oleh para iblis-iblis jahat yang ingin merebut buah kehidupan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si iblis kelawar yang jahat ia langsung ingin menyerang kepada sang pemeran utama kita Subei Tian. Namun pada kesempatan hari ini kelihatan Subei Tian langsung mengeluarkan kekuatan teknik kerak terkuat. Dan di sisi Subei Tian, si Nona Syapusin ia juga langsung mengeluarkan kekuatannya guna untuk melawan si kakek-kakek iblis jahat. Lalu kelihatan pula di sisi lain pula si Nona Syapusin langsung mengeluarkan kekuatan gemuruh guntur tak berujung yang langsung dilesatkan ke arah mereka semua. Namun sontak kekuatan arwah bertopeng dari sang iblis-iblis jahat penjaga gunung itu sangatlah menakutkan ya geng. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan Subei Tian juga langsung mengeluarkan kekuatan tinju harimau yang meledak guna untuk menahan serangan mereka berdua. Dan Subei Tian mengkolaborasikan kekuatan tersebut dengan kekuatan segel ular es spiritualnya yang langsung diarahkan kepada iblis-iblis yang begitu jahat dan menyeramkan serta menakutkan ya geng. Dan kelihatan di sisi Subei Tian, si Nona Syapusin ia sedikit repot-repot kesusahan dan akhirnya pingsan di tempat dan hampir terjatuh. Namun pada akhirnya pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Subei Tian langsung bermesraan memangku si Nona Syapusin yang begitu cantik yang pingsan. Dan menurut si Nona Syapusin, Subei Tian harus berhati-hati dalam melawan iblis-iblis jahat yang menyeramkan. Ya. 爆裂虎拳，玄冰蛇印。今天你就只有三头六臂。斩！ Lalu iblis kelawar yang begitu jahat juga dan dibantu juga oleh si dua orang kakek tua terus mengejar kepada Subei Tian yang ingin kabur guna membawa si Nona Syapusin ke tempat yang aman. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Subei Tian sembari membawa si Nona Syapusin ia pun langsung mengeluarkan kekuatan tangan ular es pemecah giok guna untuk menghalangi kepada mereka semua yang langsung mengejar kepadanya.
Lalu kelihatan pula di sisi Subaitian, si Nona Syapusin yang ada di sampingnya, ia langsung memerintah kepada Subaitian untuk cepat pergi saja dan jangan pedulikan terhadap dirinya. Ucap langsung dari mulut Syapusin. Lalu menurut Subaitian, ia akan bisa membawa si Nona Syapusin keluar dari pengepungan dan keluar dari masalah tersebut. 碎玉冰生手，我能带你杀出重围，天罚魔，去死吧！ Dan kelihatan sang pemeran utama kita yaitu Subaitian langsung mengeluarkan peta api es dan pedang penghancur guna untuk membunuh iblis-iblis yang begitu jahat dan kabur dari tempat tersebut. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini sang iblis-iblis kelawar jahat itu yang menyeramkan ya geng dan terus menyerang kepada Subaitian. Dan Subaitian memerintah kepada si Nona Syapusin untuk memegang dirinya dan memeluk dengan begitu erat-erat. Dan benar saja sang pemeran utama kita celeng. Subaitian berhasil meloncat-loncat dengan begitu cepat secepat kilat menuju tempat yang begitu aman baginya. Dan untuk berlindung pastinya ya geng. 人呢？我去，我是。 Dan pada kesempatan hari ini, sang MC kita Subaitian berhasil membawa si Nona Syapusin ke tempat yang lebih baik lagi, yaitu gua. Lalu setelah sampainya di tempat yang begitu aman, yaitu di dalam gua tersebut, kelihatan si Ling-Er langsung keluar dari dalam dadanya dan langsung menanyakan kabar dari Subaitian. Dan alhamdulillah kabar Subaitian masih tetap baik-baik saja dan tetap kuat serta jaguar ringkas. Lalu di depan Subaitian kelihatan si Nona Syapusin sudah terkapar pingsan kesemutan. Dan menurut Subaitian, si Nona Syapusin ia terkapar pas ledakan tadi yang begitu dahsyat. Kelihatan si Nona Syapusin dia tidak bisa menahannya karena tubuhnya sedikit ada kelemahan. Dan Subaitian pun langsung melaporkan kepada si Ling-Er tentang hal tersebut. 我身上虽有灵丹，肋骨断了3根。 Dan menurut Subaitian, meskipun di dalam tubuh Subaitian mempunyai pil untuk penyembuh, dan menurut Subaitian, pil yang ada di dalam tubuh Subaitian bukanlah untuk mengobati luka seperti si Nona Syapusin ini. Namun saja, obat yang ada di dalam diri Subaitian merupakan obat luka hati yang begitu dalam, seperti dalam cintaku kepadamu, WKWK. Dan Subaitian pada akhirnya mengajak si Ling-Er untuk membantu memetik obat yang begitu menakjubkan, guna untuk mengobati luka yang dialami oleh si Nona Syapusin. Jadi Subaitian memerintah kepada si Ling-Er untuk mencari obat yang mujarab untuk mengobati Nona Syapusin yang luka parah. Dan si Ling-Er pun tidak masalah tentang hal tersebut menurutnya. Dikarenakan hal tersebut, menurut si Ling-Er, serahkan saja semuanya kepada si Ling-Er. 主人，你没事吧？但不是智商。五脉受损，菩萨。 Lalu si Ling-Er pun pada akhirnya meninggalkan Subaitian dan juga Syapusin yang sudah terkapar guna ingin mencarikan obat yang begitu mujarab. Dan di tempat tersebut kelihatan Subaitian langsung menyalurkan kekuatan spiritual atau aura-aura spiritual kepada diri si Nona Syapusin yang sudah terkapar dan lemah itu. Dan ternyata menurut sang pemeran utama kita Subaitian, 3 tulang rusuk si Nona Syapusin dan denyut nadi sudah terluka. Lalu menurutnya luka ini merupakan luka yang begitu parah dan tentunya tidak seperti hal yang bisa dibayangkan, dan kelihatan sulit untuk menyembuhkan lukanya. Lalu kelihatan Subaitian dia akan menyambung tulang terlebih dahulu guna untuk menyelamatkan hidup si Nona Syapusin. 严重，小父亲，我这。 Dan tentunya menurut Subaitian dia berniat baik bukan untuk mengambil keuntungan dari Syapusin. Dan kelihatan Subaitian langsung mengeluarkan kekuatan spiritual tato darah ponik yang begitu kuat
Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, si Nona Syapusin yang sudah terkapar pingsan akhirnya bisa tersadar kembali. Dan si Nona Syapusin yang begitu cantik dan manis itu langsung menanyakan kepada Subaitian apa yang sudah terjadi dan apa yang Subaitian lakukan kepada dirinya. Dan menurut Subaitian, dia sedang membantu menjambung tulang si Nona Syapusin yang pecah. Dan menurut Subaitian, dia memerintah kepada si Nona Syapusin jangan bergerak terlebih dahulu. Lalu mendengar kata menyambung tulang, si Nona Syapusin pun langsung terngiang-ngiang dan sedikit rewas. Menurut Subaitian, penyambungan tulang sebentar lagi akan selesai. Dan Subaitian memerintah kepada Syapusin untuk bertahan terlebih dahulu. 结果 Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Syapusin ingin berdiri dan berpura-pura kuat. Namun kelihatan si Nona Syapusin sedikit tidak kuat untuk berdiri juga, dikarenakan sakitnya begitu parah. Dan menurut Subaitian, si Nona Syapusin sudah terluka parah ya geng. Dan si Nona Syapusin kelihatan menanyakan kepada Subaitian akan berapa lama dirinya bisa sembuh. Dan menurut Subaitian, pastinya akan agak lama, sangat sulit untuk penyembuhannya. Sehingga mendengar ucapan Subaitian tersebut, si Nona Syapusin sedikit kaget kepada dirinya. 你身上的伤才会痊愈。负责，是在拒绝我吗？呃，我用过很多方式，他别无所求。是，不错。伤口才能完全恢复。你继续。灵儿，这10颗灵石送给你了。终于成功了。 和血灵果。 Scene awal ini di mana diceritakan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Subaitian sedang sama si Nona Syapusin yang pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian ia kelihatan langsung memberitahukan bahwasannya si Nona Syapusin dalam kondisi yang begitu tidak baik-baik saja. Dan menurut Subaitian hanya ada satu cara guna untuk membangkitkan seluruh kemampuan dan kekuatannya, yaitu dengan menggunakan segel darah ponik yang ada di dalam tubuhnya. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Subaitian langsung membacot kepada si Nona Syapusin bahwasannya dia melihat garis darah ponik di bahunya. Dan si Nona Syapusin juga sudah mengetahui hal tersebut bahwasannya dia memiliki darah tersebut. Dan menurut si Nona Syapusin, garis darah ponik adalah rahasia terbesar miliknya. Dan selain orang tua dia, Syapusin tidak memperbolehkan lagi orang ketiga yang mengetahui tentangnya. Namun pada kesempatan hari ini Subaitian telah mengetahui hal tersebut. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian langsung memberitahukan kepada Syapusin bahwasannya dia tidak akan bermaksud mengintip rahasia dari tubuh Syapusin. 我知道，只有是不是应该对我负责？你是在拒绝我吗？看你的秘密，我只是为了救你，为了激醒凤凰血，我只是为了救你，其他别无所求。 Dikarenakan dia ingin menyelamatkan nyawa si Nona Syapusin saja. Jadi Subaitian mas sudah berniat baik kepada si Nona Syapusin. Dan menurut Subaitian, lagi pula Subaitian bukan berniat jahat jika dia mengetahui, karena dia juga bisa membantu membangkitkan keturunan segel ponik tersebut. Lalu menurut si Nona Syapusin juga, dia pun sudah menggunakan berbagai cara, namun semuanya tidak berhasil sama sekali. Dan Subaitian dia akan mencoba menghidupkan segel ponik yang ada di dalam diri Syapusin. Namun kelihatan Subaitian meminta kesepakatan terlebih dahulu sebelum memulai, dikarenakan Subaitian ingin menyelamatkan dirinya dan tidak ada permintaan lain selain satu hal saja. Dan Syapusin melihat kepada Subaitian terus-menerus sambil memanggil Subaitian. 会承受不住。你是不是不喜欢女人啊？ 等你伤势稳定些，你也小心点。
Dan si Apu Xin melihat kepada Subeitian terus-menerus sambil memanggil Subeitian. Bahwasannya apakah Subeitian tidak menyukai wanita-wanita cantik. Dan menurut Subeitian saat ini dia tidak akan terikat oleh perasaan sama sekali. Lalu menurut si Nona si Apu Xin, Subeitian bukanlah pria biasa-biasa. Namun dia adalah pria tampan yang luar biasa. Lalu akhir-akhirnya dia pun akan berjanji kepada Subeitian. Saha nodek berjanji tehnya itu si Nona si Apu Xin. Bahwasannya apapun yang ingin Subeitian lakukan kepada si Apu Xin, dia akan bertanggung jawab dalam segala hal apapun itu. Lalu pada akhirnya kelihatan Subeitian memerintah kepada si Nona Apu Xin untuk beristirahat terlebih dahulu. Dikarenakan dia akan meracik obat dan mengobati dirinya. 不想被感情所牵绊，影响修炼。无论什么，小心点。主人，我回来了。我还需要更多的灵药和灵果。 Dan setelah luka si Apu Xin stabil, maka menurut Subeitian dia akan membantu membangkitkan keturunan ponik yang ada di dalam diri si Apu Xin. Subeitian langsung memerintah kepada si Apu Xin untuk tidak pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan takutnya kalau pergi dari tempat tersebut, sieun oleh jurik-jurik iblis atau iblis-iblis jahat yang akan mengereog kepadanya. Lalu pada akhirnya kelihatan si Nona Apu Xin memerintah kepada Subeitian untuk berhati-hati. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian pun langsung sedikit pergi berjalan-jalan meninggalkan si Nona Apu Xin. Dan di dekat jalan menuju gua tersebut si Ling Er sudah mendapatkan beberapa bahan obat. 不错，无论做什么， 这里竟然有这些药材， 这就去。 Dan sang MC kita Subeitian langsung menanyakan tanaman obat giok darah dan buah roh darah yang harus si Ling Er dapatkan. Sehingga kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian langsung memerintahkan untuk kembali mencari obat tersebut kepada si Ling Er. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian langsung menyempurnakan bahan obat yang si Ling Er dapatkan guna untuk menjadikan sebuah pil yang begitu kuat. Lalu pada akhirnya Subeitian berhasil menyempurnakan satu pil yang begitu kuat tersebut. Setelah itu, singkatnya cerita, Subeitian pun kembali mendekati kepada si Nona si Apu Xin yang sedang beristirahat di dalam gua, dan dia pun memerintah kepada si Nona si Apu Xin untuk meminum 8 tetes cairan penyembuh luka guna untuk mengobati luka si Nona Apu Xin.好， Dan kelihatan si Nona si Apu Xin langsung meminum cairan yang Subeitian berikan kepadanya. Dan ia pun langsung ingin menyempurnakan pil yang Subeitian berikan tersebut. Lalu menurut Subeitian, efek obat tersebut yang ia buat harus bertahan dalam beberapa waktu. Lalu Subeitian pada akhirnya memerintah kepada si Apu Xin untuk melanjutkan latihan berkultivasinya. Dikarenakan dia mempunyai misi selanjutnya, dia akan pergi dari tempat tersebut dan akan segera kembali dari tempat tersebut. 药效要持续一段。灵儿， Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Subeitian atau sang MC kita langsung bertemu bersama si Ling Er yang sudah membawa tanaman obat ginseng giok darah dan buah roh darah yang Subeitian inginkan pokoknya. Dan Subeitian meminta kepada si Ling Er untuk membantu memperkuat tanaman obat guna untuk menyembuhkan luka si Apu Xin. Dan pada akhirnya kelihatan si Ling Er pun langsung membantu dan mengeluarkan aura spiritual hijau yang diarahkan kepada tanaman-tanaman obat tersebut. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Subeitian langsung kembali menyempurnakan bahan obat yang sudah ia lengkap. Dan Subeitian pun ia langsung kembali menghampiri kepada si Nona si Apu Xin. Lalu menurut si Nona si Apu Xin, pada kesempatan hari ini dia pun langsung membacot kepada Subeitian bahwasannya dia tidak pernah pulih dengan baik. Dan Subeitian pun langsung bercakap-cakap bahwasannya dia akan langsung memeriksa luka, seluruh luka yang ada di dalam tubuh si Apu Xin. 父亲，我怕你承受不住，你先将这颗血丹服下。
Lalu pada akhirnya Subaitian dia pun langsung meminta lengan Syapusin dan dia langsung mengecek luka yang ada di dalam dirinya. Dan alhamdulillah lukanya sudah mulai stabil menurut Subaitian. Namun luka yang ada di dalamnya masih parah sama sekali karena urut cedera. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian menakutkan satu hal saja, bahwasannya ia takutkan adalah Syapusin tidak bisa menahan seluruh kekuatan yang Subaitian berikan kepada Syapusin. Lalu kelihatan si Nona Syapusin ia pun langsung memutuskan dengan secepat kilat bahwasannya dia tidak akan peduli apapun. Dan pada akhirnya dia tidak akan menyesal sekalipun. Lalu kata-kata tersebut langsung diambil bahwasannya dia akan mencoba menyempurnakan tubuh Syapusin yang mempunyai segel ponik yang ada di dalam bahunya. Dan tentunya segel tersebut yaitu segel yang begitu kuat. 下你的伤势，若此时觉醒凤凰血，开始吧。这一过程风险极大，如果你 Dan Subaitian meminta si Nona Syapusin untuk meminum pil darah terlebih dahulu. Dan Subaitian pun langsung memperlihatkan api biru spiritual miliknya di hadapan Syapusin. Dan si Nona Syapusin pun tidak mengerti apa yang akan dia lakukan oleh Subaitian. Dan menurut Subaitian, jika si Nona Syapusin ingin membangkitkan keturunan ponik, dia harus menggunakan api roh biru. Dan Subaitian pada kesempatan hari ini, dia memasukkan api roh biru ke dalam tubuh si Nona Syapusin dan akan membangunkan sedikit demi sedikit segel ponik roh itu. 想要觉醒凤，如果你忍受不住，怕疼，开始吧。 Dan menurut Subaitian, di dalam hal tersebut ada resiko dari masukan api roh biru itu. Dan jika si Nona Syapusin tidak bisa menahan sakitnya api roh biru yang akan dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Subaitian, maka semua dirinya akan sia-sia. Dan si Nona Syapusin pun tidak takut tentang hal tersebut. Dan kelihatan Syapusin pun langsung memakan pil darah yang Subaitian berikan. Dan si Nona Syapusin memerintah kepada Subaitian untuk segera menjalankan misinya. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.